Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media informasi pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan dan sharing tentang rumor dan juga berita-berita tentang implementasi kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru ini kadang disebut juga dengan kurikulum 2022 dan juga kurikulum penyempurna KTSP 2013 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2013 dan juga sering disebut sebagai kurikulum sekolah penggerak. Nah, tentunya dalam implementasi kurikulum paradigma baru ini memiliki dasar hukum Yang pertama adalah berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini nomor 1177/M/2020 tentang sekolah penggerak. Dan yang kedua itu tentang surat keputusan Mendikbudristek nomor 162/M/2021 tentang pelaksanaan program sekolah penggerak. Apa itu sekolah penggerak? Kita sering mendengar hal ini. Nah, isi diktum ke-1 dari Kepmendikbud nomor 1177/M tahun 2020 ini menetapkan sekolah penggerak itu sebagai program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik atau menyeluruh, holistik itu menyeluruh, untuk mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada 7 catatan penting pada kurikulum paradigma baru. Yang pertama, pada struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila atau PPP ini menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan juga standar penilaian atau struktur kurikulum capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan juga asesmen pembelajaran. Jadi secara umum, struktur kurikulum paradigma baru itu terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka atau PTM bersama guru dan kegiatan proyek. Nah, selain itu, setiap sekolah juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didiknya, dan program tersebut tentu harus sinkron atau disesuaikan dengan visi misi dan juga sumber daya yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua ini hal yang menarik dari kurikulum paradigma baru yaitu pada KTSP 2013 kita ada istilah KI dan KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada kurikulum paradigma baru itu diganti dengan istilah capaian pembelajaran. Nah, CP ini atau capaian pembelajaran ini merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Nah, itu istilah CP pengganti dari KI dan KD. Catatan yang ketiga dalam kurikulum paradigma baru ini adalah pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik ini yang biasanya digunakan pada jenjang SD. Nah, maka pada kurikulum paradigma baru itu diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya misalnya pada jenjang SMP atau SMA atau SMK. Catatan yang keempat jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum paradigma baru itu tidak menetapkan jumlah pelajaran per minggu seperti halnya yang sekarang berlaku pada kurikulum 2013. Akan tetapi pada kurikulum paradigma baru jumlah jam pelajaran itu ditetapkan per tahun. Ini yang menjadi catatan. Sehingga setiap sekolah itu memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Jadi suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil, namun akan diajarkan pada semester genap, atau dapat juga sebaliknya. Jadi misalnya mata pelajaran IPA di kelas 8 hanya diajarkan pada semester ganjil saja dan seterusnya. Dan yang kelima, sekolah juga diberikan keleluasaan ini untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran
misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Ya. Nah, tentu hal ini ya untuk mengurangi ya adanya isu-isu dan juga memang keluhan dari orang tua, peserta didik, bahkan dari peserta didik ya, bahwa tugas-tugas itu terlalu banyak dan menumpuk. Nah, maka pada kurikulum paradigma baru ini akan dipermudah ya, bahkan akan mengurangi beban dari peserta didik dengan adanya model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran. Misalkan tentunya semua mata pelajaran itu dapat dikolaborasikan yang sinkron sesuai dengan pencapaian pembelajaran, atau kalau dulu dengan istilah kompetensi dasarnya ya, di dalam kurikulum 2013. Dan ini juga tentunya memerlukan kerjasama antar mata pelajaran ya dari semua Bapak Ibu guru ya. Nah, kemudian pada kurikulum paradigma baru ya, misalnya pada siswa SD itu paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Sedangkan untuk siswa SMP, SMA atau SMK itu setidaknya dapat melaksanakan 3 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran ya. Hal ini bertujuan tentu untuk sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keenam, untuk mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi ya, ini disebut juga TIK, yang pada KTSP 2013 mungkin di SMP sudah masuk pada ekstrakurikuler, sedangkan di SMA itu masuk lintas minat. Maka pada kurikulum paradigma baru mata pelajaran ini akan dikembalikan, tetapi dengan nama yang baru ya, yaitu namanya informatika, TIK atau informatika ya. Namun ini dapat diajarkan oleh guru secara umum ya. Jadi sekolah itu tidak harus memiliki sumber daya atau guru informatika yang baru. Hal ini sebabkan karena pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mempersiapkan buku pembelajaran informatika yang tentunya sangat mudah digunakan dan dipahami oleh pendidik dan juga oleh peserta didik. Nah ya, catatan yang ketujuh atau yang terakhir, pada kurikulum paradigma baru ini, pada mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar, misalkan kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini bersendiri, maka pada kurikulum paradigma baru kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau IPAS ya. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP. Jadi artinya rumor tidak ada lagi IPA IPS itu hanya mungkin untuk di tingkat jenjang SD ya tentunya ya, atau juga mungkin di SMP ya. Nah, untuk jenjang SMA itu tetap saja ada penjurusan, hanya mungkin dikembalikan lagi pada seperti tahun-tahun yang lalu pada kurikulum yang sebelumnya, yaitu pada kelas 11 dan kelas 12 untuk penjurusan dilaksanakan ya, atau peminatan atau penjurusan tersebut. Jadi artinya hal ini bertujuan agar peserta didik lebih siap ya dalam mengikuti pembelajaran IPA dan juga IPS yang terpisah pada jenjang SMP. Jadi intinya pada jenjang SMA ini peminatan atau penjurusan IPA IPS atau bahasa akan kembali dilaksanakan pada kelas 11 dan kelas 12. Tentunya ini ya kerjasama antara peserta didik, orang tua, kemudian wali kelas juga utamanya, dan juga guru BK itu sangat penting ya dalam menentukan peminatan atau penjurusan dari peserta didik tersebut di jenjang SMA ini. Yang demikian ya, mudah-mudahan informasi dari rencana implementasi kurikulum paradigma baru ya itu akan terlaksana pada tahun 2022. Kita semangat terus ya, kurikulum berubah, kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.